Bab 623. Barang apa ini? Kaligrafi dan lukisan macam apa ini? Apakah ini karya tiruan yang tinggi? Melihat bahwa Aurora Bliss mengambil alih dua karya kaligrafi dan lukisan dari Kenzi dan menyebarkannya di meja teh, Wakil Presiden Handi, manajer CE dan wanita direktur, maju untuk menonton. Sangat disayangkan bahwa orang-orang ini tidak tahu bagaimana mengapresiasi kaligrafi dan lukisan, bahkan meski ada dua harta di depan mereka, mereka hanya akan berpikir bahwa dua kaligrafi dan lukisan yang terlihat bagus ini adalah tiruan yang berkualitas tinggi, yaitu palsu. Tak heran, di mata mereka, Kenzi adalah bahan limbah miskin yang mengandalkan istrinya. Bagaimana orang seperti itu bisa memiliki koleksi kaligrafi dan lukisan yang berharga? Bukan tidak mungkin mendapatkan dua lukisan imitasi untuk berpura-pura. Aurora Bliss juga tidak tahu bagaimana menghargai kaligrafi dan lukisan. Setelah melihatnya sebentar, dia bertanya pada Kenzi dengan curiga, "Dari mana kamu mendapatkan kedua kaligrafi dan lukisan ini? Apakah hasil dari membangun toko buku?" Aurora Bliss tidak percaya betapa berharganya koleksi kaligrafi dan lukisan Kenzi. Dia bahkan berpikir bahwa itu seharusnya dikumpulkan dari seseorang ketika Kenzi mendirikan toko buku sebelumnya, dan kemudian dia menyukainya, jadi dia menyimpannya untuk dirinya sendiri, tidak dijual demi uang. Kenzi tidak menyia-nyiakan kata-katanya dalam menjelaskan, dan berkata singkat, "Jangan tanya tentang hal lain, kedua kaligrafi dan lukisan ini tidak buruk, jadi Anda bisa memberikannya kepada Tuan Jorge." Arjun Zhang mencibir dari samping, "Saya benar-benar tidak tahu, mantan suami Anda, yang bergantung di istrinya, memiliki banyak hati untuk Nona Bliss. Bahkan kaligrafi dan lukisan koleksinya bersedia untuk diberikan. Tapi sayang sekali, bahkan meski kamu memiliki hati yang tulus, itu sia-sia. Karena kamu terlalu rendah, dan kamu tidak cukup baik untuk wanita kelas atas seperti Nona Bliss." Setelah dia mengatakan ini, Wakil Presiden Handi dan yang lainnya diam-diam tertawa. Mata mereka memandang Kenzi penuh ejekan. Jika mereka tidak peduli dengan wajah Aurora Bliss, mereka akan mengatakan beberapa kata untuk mengejek Kenzi. Wajah Aurora Bliss memerah, dan dia merasa sangat tidak nyaman, tetapi Kenzi benar-benar tidak memiliki status. Ini adalah fakta, dan tidak mudah baginya untuk membela Kenzi. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah mengubah topik agar Kenzi tidak terlalu diejek. "Tuan Zhang, bagaimana dengan dua kaligrafi dan lukisan ini?" Aurora Bliss mengubah topik, menunjukkan kepadanya kaligrafi dan lukisan. "Menurutmu Tuan Jorge, apakah dia akan menyukainya?" Arjun Zhang sama dengan yang lain, dia tidak tahu bagaimana menghargai kaligrafi dan melukis, tetapi dia sering mengikuti Bram Jorge, dan dia telah mendengar Bram Jorge berbicara tentang kaligrafi dan pengetahuan melukis, jadi dia berpura-pura menjadi ahli dan berpura-pura menghargai. Kedua kaligrafi dan lukisan ini terlihat oke. Meskipun keduanya palsu, tingkat peniruannya tidak buruk. Lukisan pertama ini adalah udang tinta. Udang dalam lukisan itu hidup dan imut, dengan suasana hati yang berbeda. Dapat dilihat bahwa peniru harusnya cukup master, dan dia memiliki pesona pelukis asli. Arjun Zhang melihat kaligrafi kedua dan menatap lagi, menggelengkan kepalanya dengan kagum. Kaligrafi dan lukisan kedua ini bahkan lebih luar biasa. Ini adalah gambar bambu hujan. Jika itu adalah karya asli dinasti kuno, itu akan sangat berharga, setidaknya ratusan juta, dan Anda mungkin tidak bisa mendapatkannya. Sayang sekali semuanya palsu. Rasa koleksinya jauh lebih buruk. Arjun Zhang menggelengkan kepalanya dengan emosi. Kenzi melihat caranya menggelengkan kepalanya dan berpura-pura mendalam, dan tertawa di dalam hatinya. Pria ini adalah babi, jelas keduanya asli, tetapi dia mengatakan itu palsu. Menempatkan harta di depannya bahkan tidak bisa membedakan, kebutaan yang khas. Kalau begitu Tuan Zhang, apakah mungkin memberikan dua kaligrafi dan lukisan palsu ini sebagai hadiah? Aurora Bliss sudah lama berpikir di dalam hatinya bahwa kedua kaligrafi dan lukisan ini pasti palsu, karena dengan kekayaan dan status Kenzi yang buruk, bagaimana mungkin dia mengumpulkan barang yang asli? Dia dapat menerima dua kaligrafi dan lukisan palsu yang layak, itu sudah sangat bagus. Meskipun kedua kaligrafi dan lukisan ini palsu, bukan tidak mungkin untuk memberikannya pada Tuan Jorge sebagai hadiah. Lagi pula, karya otentik dari master terkenal terlalu langka dan tidak mudah didapat. Tuan Jorge dan para kolektornya ketika menghargai kaligrafi dan lukisan, tidak semuanya asli, terkadang palsu yang bagus juga berharga untuk dikoleksi. Perkataan Arjun Zhang tidak salah, banyak sekali kolektor kaya di dunia ini sekarang, bagaimana banyak banget kan? Karya autentik seniman terkenal untuk dikoleksi orang. Kebanyakan orang kaya dapat mengumpulkan beberapa lukisan imitasi tingkat tinggi, menghiasi bingkainya, dan menjadi artistik yang sudah sangat mengesankan.
Mendengar perkataan Arjun Zhang, Aurora Bliss dan yang lainnya merasa percaya diri. Aurora Bliss menggulung dua kaligrafi dan lukisan ini lagi, dan memperlakukannya sebagai hadiah permintaan maaf, yang akan dia berikan kepada Bram Jorge secara langsung. Kemudian semua orang turun ke ruang pribadi nomor 9 di restoran Aurora Bliss. Wakil Presiden Handi dan yang lainnya mulai mendiskusikan etiket apa yang harus mereka perhatikan ketika bertemu dengan bos besar bernama Jorge itu. Arjun Zhang mengeluarkan ponselnya, mengikuti langkah-langkah rencananya, dan mengajak Bram Jorge keluar untuk makan malam atas namanya sendiri. Hanya Kenzi yang masih begitu santai dan transparan, hampir tidak ada yang memperhatikannya, dan dia hanya minum teh sendiri dengan perlahan. Sekitar pukul 6, Jorge tiba di hotel. Arjun Zhang bangkit dan menjelaskan, ruang pribadi tempat saya mengundang Tuan Jorge untuk makan ada di kamar nomor 8 di sebelah. Saya akan pergi menemaninya dulu, dan ketika waktu yang tepat tiba, saya akan bunyikan bel dan kalian semua datang ke sana. Ingat, jangan datang ke sana dengan Kenzi, orang kecil tidak bisa bicara, jangan merusak minat Tuan Jorge. Ketika Arjun Zhang mengatakan ini, dia sama sekali tidak peduli dengan keberadaan Kenzi, dan tentu saja dia tidak peduli dengan wajah Kenzi. Setelah selesai, dia meluruskan dasinya sebelum dengan tenang berjalan keluar pintu. Di dalam kotak ini, suasana mulai mencekam. Bak seorang siswa SMA yang akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, Aurora Bliss merasa resah, takut jika nanti bertemu dengan Jorge alias bos super, dia tidak sengaja mengatakan hal yang salah dan mengacaukan segalanya. Awalnya, Tuan Jorge memiliki pendapat buruk tentang perusahaan Bliss Group karena kegagalan mengirimkan barang tepat waktu. Jika dia tidak sengaja menyinggung perasaannya lagi, itu akan menjadi akhir dari permainan. Setelah menunggu lama dalam kecemasan, tiba-tiba telepon berdering, dan Aurora Bliss secara refleks meraih telepon di atas meja, seolah tersengat listrik. Itu dia, menyuruh kita datang. Telepon berdering 2 kali dan kemudian berhenti berdering. Semua orang bangkit satu demi satu, masing-masing merapikan pakaian dan penampilan mereka, lalu meninggalkan kotak satu persatu dipimpin oleh Aurora Bliss. Kenzi sadar diri, jadi dia tidak mengikutinya, jadi dia tetap di kursinya dan minum teh. Hehe, Tuan Jorge, saya kebetulan bertemu dengan Presiden Bliss dan yang lainnya dari perusahaan Bliss Group. Presiden Bliss pasti ingin bertemu dengan Anda, dan saya tidak dapat menghentikan mereka, jadi saya membiarkan mereka datang. Di nomor Zhang bertingkah malu, duduk dengan hati-hati dengan setengah dari gendang kentut, ditemani oleh Bram Jorge, tersenyum seperti budak, penuh kasih sayang dan rendah hati. Jorge, juga dikenal tidak tersenyum, memiliki wajah cemberut dan menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Ketika Aurora Bliss masuk, dia melihat ekspresi Bram Jorge, tidak berbicara atau memperhatikan orang lain, mengetahui bahwa dia pasti tidak menyambut orang seperti dirinya, hatinya mulai tenggelam secara bertahap. Bab 624. Mengapa Anda memiliki gambar bambu hujan? Wakil Presiden Handi dan yang lainnya juga tahu bahwa Bram Jorge sepertinya tidak menyambut orang-orang seperti dirinya untuk datang. Untuk beberapa saat, beberapa orang terdiam, berdiri di meja bersama Aurora Bliss. Semua orang cemas di sana. Bram Jorge tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya duduk di sana sambil minum teh sendiri, bahkan tanpa mengangkat kelopak matanya, seolah dia tidak melihat ada orang yang masuk sama sekali. Arjun Zhang datang dengan sangat cepat, dia dengan cepat berkata, bangkit dan menyapa, Nona Bliss, Wakil Presiden Handi, Anda semua duduk. Karena Anda di sini, jangan sungkan. Ketua kami, Tuan Jorge bukan kanibal harimau, mengapa kalian begitu terkekang? Aurora Bliss, Wakil Presiden Handi dan yang lainnya semuanya tersenyum gugup, membungkuk satu demi satu, dan menyapa Bram Jorge, lalu duduk di meja makan di bawah panggilan Arjun Zhang. Bram Jorge meletakkan cangkir teh di tangannya, dan menatap Arjun Zhang dengan tidak senang. Arjun Zhang tiba-tiba merasa gugup, dan senyum di wajahnya membeku. Arjun Zhang adalah manajer umum grup Three Brothers, dan Jorge adalah ketua grup Three Brothers. Hubungan antara Arjun Zhang dan Jorge seperti hubungan antara pencari nafkah dan bosnya. Jika Jorge tidak puas, Arjun Zhang sangat khawatir. Jika Anda melibatkan diri sendiri, Anda juga akan sial. Jadi Arjun Zhang berhenti berbicara omong kosong, dan hanya menundukkan kepalanya dan minum teh dalam diam. Hai, Tuan Jorge, halo. Saya Aurora Bliss dari perusahaan Bliss Group. Kali ini, saya memimpin tim untuk menemui Anda, dan saya datang ke sini untuk meminta maaf kepada Anda. Aurora Bliss sedikit gugup, sehingga dia ragu untuk berbicara, karena nama Bram Jorge terlalu besar, dia tidak tahu bagaimana menghadapi bos kelas berat seperti itu. Jorge juga dikenal sebagai orang terkaya di provinsi dan Presiden Federasi Industri dan Perdagangan Provinsi. Kekayaan, prestise, dan pengaruhnya jauh dari apa yang mampu dimiliki oleh pengusaha kecil dari Wakanda seperti Aurora Bliss.
Jika Arjun Zhang tidak maju untuk membantu, Aurora Bliss pasti tahu betul bahwa dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Bram Jorge, apalagi duduk di sini dan berbicara dengannya. Setelah Aurora Bliss meminta maaf, dia segera mengeluarkan 2 gulungan yang diberikan oleh Kenzi dari tasnya, meletakkannya dengan hati-hati di depan meja Jorge, dan berkata dengan cemas. Tuan Jorge, kami secara khusus menyiapkan 2 kaligrafi dan lukisan sebagai hadiah permintaan maaf untukmu, dan terimalah. Wakil Presiden Handi dan yang lainnya tersenyum dan mengangguk, ya, 2 kaligrafi dan lukisan ini adalah penyesalan kami yang tulus. Terimalah kebaikan kami, Tuan Jorge. Setelah mendengar ini, Bram Jorge tidak mengangkat kelopak matanya dan dia tidak peduli dengan 2 gulungan kaligrafi dan lukisan di mejanya, dan terus menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Nona Bliss tidak perlu memberiku apapun, bahkan jika menurut saya, tidak masuk akal untuk mengirimi saya 2 kaligrafi dan lukisan. Saya pengusaha, telah menjadi pencatut profesional yang tidak bermoral yang menempatkan merpati. Jorge, memiliki rasa malu hari ini, saya berhutang kepada Anda karena datang jauh. Wajah Aurora Bliss panas ketika mendengar ini, dan dia merasa lebih tidak nyaman daripada sedang ditampar. Melihat bahwa Bram Jorge bahkan tidak melihat gulungan kaligrafi dan lukisan, mengetahui bahwa situasi saat ini semakin tegang, Wakil Presiden Handi buru-buru dan diam-diam mengedipkan mata kepada Arjun Zhang, artinya meminta Arjun Zhang untuk maju dan ucapkan beberapa kata untuknya. Arjun Zhang menerima jam tangan mahal dan ingin lebih banyak berhubungan dengan Dewi Putih, tentu saja, dia tidak bisa terus tidak berbicara dan berpura-pura menjadi burung unta. Dia berhati-hati dan membujuk dengan lembut, Tuan Jorge, Anda harus melihat kedua lukisan ini dan membawanya pergi. Yang mulia punya banyak, jadi tidak khawatir tentang itu dengan perusahaan kecil seperti Bliss Group. Sebenarnya, Nona Bliss, mereka telah mencoba yang terbaik, tetapi siapa yang akan membayangkan bahwa konvoi pengiriman akan dihentikan oleh Departemen Pencegahan Epidemi untuk disinfeksi paksa di jalan. Saya pikir Nona Bliss dan yang lainnya sebenarnya cukup dirugikan. Bram Jorge berkata dengan acuh tak acuh, menurut dari apa maksudmu, Nona Bliss dan yang lainnya tidak bertanggung jawab, hanya aku, Jorge, yang pantas mendapatkan apa yang pantas aku dapatkan, dan pantas mendapatkan reputasi buruk karena ketidakjujuran, bukan? Arjun Zhang membeku sesaat, lalu menjabat tangannya dengan panik, tidak, maksudku bukan itu, maksudku. Jangan katakan itu. Bram Jorge melambaikan tangannya wajah akhirnya menjadi dingin, Nona Bliss, aku Jorge setuju untuk mempercayakan pesanan kecil ini ke perusahaan kecilmu, karena aku percaya padamu, menghargaimu, dan memberimu wajah. Bram Jorge kehilangan wajahnya dan biarkan orang asing itu menginjaknya, lalu kamu memberiku 2 kaligrafi dan lukisan hari ini, apakah kamu ingin membodohi Bram Jorge? Aurora Bliss sangat sedih hingga dia akan menangis, dan membungkuk padanya lagi dan lagi, aku minta maaf, ini semua salah kami, Tuan Jorge, tolong beri kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kami. Setelah Aurora Bliss membungkuk dan mengakui kesalahannya, Wakil Presiden Handi dan yang lainnya buru-buru membungkuk lagi dan lagi. Tolong Tuan Jorge, bermurah hatilah pada kami. Bram Jorge melirik mereka, dan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang kamu lakukan? Arjun Zhang tidak berani mengabaikan, mengambil multai di atas meja, dan menuangkan segelas besar anggur putih. Lanjutkan menuang, 100 juta cangkir, isi 4 cangkir. Bram Jorge berkata dengan ekspresi dingin. Arjun Zhang tidak punya pilihan selain memenuhi permintaannya, pergi untuk mengambil beberapa botol multai lagi, dan kemudian mengeluarkan beberapa gelas anggur besar, mengisinya sampai penuh. Bram Jorge menunjuk ke 4 gelas anggur penuh, dan berkata dengan dingin, karena kamu datang untuk memohon padaku, kamu harus minum. Selama kamu meminum 4 gelas anggur ini dalam sekali teguk, aku akan menerima kaligrafi dan lukisan Anda kirim. Kompensasi 400 juta itu mudah dibicarakan. Setelah mendengar ini, wajah cantik Aurora Bliss menjadi pucat. Keempat gelas wine besar itu adalah gelas wine besar khusus untuk minum bir, 4 gelas Feitian multai dengan suhu lebih dari 50 derajat, dan hampir 2 kati, bahkan orang-orang seperti Arjun Zhang dan Wakil Presiden Handi yang telah diuji alkohol matanya gemetar. Jangan katakan 4 cangkir, hanya setengahnya cukup untuk membuat Aurora Bliss mabuk menjadi orang gila. Apakah akan minum atau tidak, kamu bisa memutuskan sendiri. Bram Jorge memandang Aurora Bliss, dan berhenti berbicara. Dia mengambil gulungan di depan meja, dan membuka lipatannya, berpura-pura tenang, mengagumi kaligrafi dan lukisan. Dipaksa sampai titik ini, Aurora Bliss tidak punya tempat tujuan. Untuk membujuk, meski itu 4 cangkir racun, dia hanya bisa meminumnya di perutnya. Dia ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengambil gelas anggur dengan gugup,
Arjun Zhang dan yang lainnya melihat dan berkeringat untuknya, tetapi karena kekuatan Bram Jorge, mereka tidak berani memohon belas kasihan. Pada saat kritis, Aurora Bliss mengerutkan kening alisnya, dan ketika dia berpikir untuk minum, Bram Jorge tiba-tiba meletakkan kaligrafi dan lukisannya, wajahnya berubah drastis, dan dia berkata, "Tunggu." Aurora Bliss gemetar tanpa alasan, tidak tahu apa lagi yang ingin dia lakukan. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Jorge bertanya dengan curiga, "Nona Bliss, mengapa Anda memiliki gambar bambu hujan dinasti kuno ini?" Bab 625. Suamiku, di kamar sebelah. Tidak hanya gambar bambu hujan, tetapi juga udang tinta. Melihat dua lukisan yang akrab ini, Jorge merasa hampir tersedak. Bukankah dua kaligrafi dan lukisan langka ini dikirim olehnya? Dalam waktu kurang dari 2 hari, dua kaligrafi dan lukisan yang dia kirim kembali padanya, yang membuatnya bingung. Dia mengklik dua kaligrafi dan lukisan ini, dan bertanya pada Aurora Bliss dengan curiga, "Dari mana Anda mendapatkan gambar bambu hujan dan udang tinta ini?" Aurora Bliss tertegun sejenak, lalu berkata dengan gugup, "Ya, itu diberikan oleh suamiku." "Suamimu?" Pada saat ini, Jorge benar-benar gelisah. Tentu saja, dia tidak akan pernah lupa bahwa kedua kaligrafi dan lukisan ini telah dikirimkan kepada lelaki besar Kenzi dengan identitas dan latar belakang yang menakutkan pada saat yang bersamaan. Jika Kenzi adalah suaminya, dan barusan dia memaksanya untuk minum dengan keras, bukankah itu akan menyinggung istri Kenzi, dan juga menyinggung dewa Kenzi? Saat itu di rumah asmara, karena Denny Guntur, pejabat generasi kedua, menyinggung Kenzi, bahkan ayah Denny Guntur, Brody Guntur, seorang pejabat setempat, hampir kehilangan segalanya. Dia dengan cemas bertanya, "Nona Bliss, bolehkah saya menanyakan nama suami Anda?" Aurora Bliss menjadi lebih gugup ketika dia menatapnya dengan aneh, dan berkata dengan tidak jelas, "Tidak, nama suami saya adalah Kenzi." Ini. Jorge kaget, dan ternyata itu dia. Arjun Zhang menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, mungkin karena kedua kaligrafi dan lukisan itu palsu, yang membuat Tuan Jorge merasa tidak puas, jadi dia membungkuk dan berkata dengan nada menyanjung, "Tuan Jorge, Kenzi hanyalah seorang suami numpang yang sia-sia. Orang miskin yang makan makanan yang diberi istrinya, dan kaligrafi serta lukisan yang dia kumpulkan secara alami tidak asli, jadi dia hanya mengarangnya dan bisa membuangnya dengan santai." Bram Jorge menoleh dan berkata, "Apa yang baru saja kamu katakan, sia-sia?" Arjun Zhang mengangguk berulang kali, menemaninya dengan senyuman, "Ya, pria bernama Kenzi itu sia-sia, sia-sia. Apakah kamu ingin mati?" "Diam." Bram Jorge tiba-tiba marah, dan tamparan keras ditampar langsung ke wajahnya, menyebabkan Arjun Zhang jatuh ke tanah dengan pantat mengerang, menjatuhkan kursi hingga berdebum. Ruangan jadi berisik, bahkan wajah gemuknya pun bengkak. "Aku memperingatkanmu, jangan bicara omong kosong, atau aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." Bram Jorge menunjuk ke arah Arjun Zhang dengan marah, merasa bahwa pria ini membuatnya semakin tidak puas, dan bahkan berkata di depan Nyonya Kenzi bahwa Kenzi adalah pria sia-sia, bukankah ini hanya menyeretnya sampai mati? Jika kata ini sampai ke Tuan Kenzi, dia akan mendapat masalah. Pipi Arjun Zhang merah dan bengkak karena pemukulan, dan dia memandangnya dengan keluhan, tetapi untuk waktu yang lama dia tidak tahu apa yang salah dengan Tuan Jorge. Aurora Bliss juga sedikit terpana, menutupi mulutnya yang kecil, menatapnya dengan mata ketakutan. Wakil Presiden Handi dan yang lainnya juga bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Bram Jorge meremas wajah tersenyum tepat waktu, dan datang ke Aurora Bliss atas inisiatifnya sendiri. Maafkan saya, Nona Bliss, seorang Jorge kecil tidak ramah kepada Anda barusan, dan Jorge meminta maaf kepada Anda." Dia membungkuk dalam-dalam, Aurora Bliss bingung dan tidak tahu bagaimana menjawab percakapan untuk sementara waktu. "Ada apa?" "Orang terkaya, Tuan Jorge, mengapa dia tiba-tiba menyerah pada Nona Bliss?" Wakil Presiden Handi, Supervisor Sie, Direktur Wanita dan yang lainnya bahkan lebih bingung. "Nona Bliss, bolehkah saya bertanya tentang suami Anda?" "Tuan Kenzi, apa dia mungkin tidak tahu bahwa Anda akan menemui saya di sini?" Bram Jorge tersenyum begitu antusias, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Dia berharap Kenzi tidak tahu apa yang terjadi di sini, dan tidak tahu bahwa dia, Jorge, baru saja menyinggung istrinya. Selama Kenzi tidak tahu apa-apa, masih ada ruang untuk bermanuver. Namun, Aurora Bliss berkata dengan lemah, "Suamiku ada di ruangan sebelah." "Apa?" Ekspresi Bram Jorge tiba-tiba berubah. Pada saat ini, ada pintu yang berderit, dan Kenzi masuk ke dalam kotak dengan setengah tersenyum, dan berkata, "Saya ada di ruangan sebelah, dan sepertinya saya mendengar istri saya menangis. Jadi itu mengundang saya untuk datang dan melihat."
Tuan Jorge, saya mendengar bahwa grup Three Brothers Anda dan perusahaan Bliss Group istri saya memiliki sedikit masalah. Saya tidak tahu apakah masalah ini telah diselesaikan sekarang. Dengan telinga tajam Kenzi, dia secara alami dapat mendengar dengan jelas apa yang terjadi di sini. Dia datang ke sini sekarang, hanya untuk memberi sedikit tekanan pada Bram Jorge dan membantu Aurora Bliss keluar dari masalah. Ketika Bram Jorge melihat Kenzi benar-benar muncul dan tersenyum dengan sangat ambigu, perasaan tidak dapat diandalkan di hatinya menjadi semakin kuat. Dia meninggalkan meja dengan tergesa-gesa, mengetuk kursi dengan keras, lalu maju beberapa langkah, mengangguk dan membungkuk, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Kenzi, ini salah paham, itu semua salah paham. Antara aku dan Nyonya Harimurti, tidak ada masalah yang terjadi. Kenzi menarik kursi dan duduk dengan santai, benarkah? Bukankah Tuan Jorge bersikeras agar istriku membayar ganti rugi 400 juta? Tidak mudah untuk memecahkan masalah sebesar itu, kan? Jorge menjabat tangannya dan berkata dengan senyum yang dipaksakan, tidak ada yang sulit untuk dipecahkan. Itu karena orang-orang di bawahku tidak biasa dengan pelanggaran kontrak, jadi ada sedikit kesalahpahaman. Tuan Kenzi, tunggu sebentar, di depan Anda dan Nyonya Harimurti, saya akan segera menyelesaikannya. Saat berbicara, dia menunjuk ke Arjun Zhang, dan berkata dengan marah, bagaimana dengan kontraknya? Cari kontraknya dan berikan kepada Tuan Kenzi. Arjun Zhang menatap Kenzi dengan ketakutan saat ini, dan dia sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah sekian lama, Kenzi ternyata adalah orang besar dengan latar belakang, bahkan Tuan Jorge pun takut padanya. Arjun Zhang dengan cepat mengeluarkan kontrak kertas dari tasnya, gemetaran. Jorge juga berkata dengan tegas, telan kontrak ini di depan Tuan Kenzi dan Nyonya Harimurti. Wajah Arjun Zhang tiba-tiba menjadi gelap. Namun, dia tidak berani tidak mendengarkan kata-kata ketua, jadi dia tidak punya pilihan selain menangis di depan Kenzi, dan benar-benar menelan beberapa lembar kertas ini hidup-hidup. Kontraknya hancur, dan masalah kompensasi untuk kerusakan yang dilikuidasi secara alami tidak ada. Bram Jorge tersenyum lagi dan mengatakan hal-hal baik kepada Kenzi, Tuan Kenzi, lihat, kesalahpahaman kecil barusan telah diselesaikan dengan memuaskan. Istri Anda dan perusahaan istri Anda dapat yakin sekarang. Ya. Kenzi mengangguk, lalu melihat ke meja Aurora Bliss, menunjuk ke 4 gelas minuman keras dan berkata, apa yang terjadi? Istri saya tidak pernah minum, apakah kamu ingin dia minum? Bram Jorge panik dan menjabat tangannya berulang kali, tidak, saya tidak berani, ke-4 gelas anggur itu semuanya untukku, bukan untuk istrimu. Apakah kamu bercanda? Kenzi berkata, tuangkan 4 gelas sekaligus, apakah Anda memiliki kapasitas untuk minum sebanyak itu? Jorge mengangguk, ya. Kemudian dia membuka matanya lebar-lebar dan berkata, Tuan Kenzi, tidak percaya saya seorang peminum besar, dan saya biasanya minum beberapa gelas sekaligus. Sambil berbicara, dia pergi untuk mengambil gelas anggur, satu demi satu, mengerutkan kening di depan semua orang, dan mulai minum. Tentu saja, Wakil Presiden Handi dan yang lainnya tahu bahwa setelah meminum 4 cangkir, orang terkaya yang agung, Tuan Jorge, pasti akan mabuk berat. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia takut pada Kenzi. Ketika Wakil Presiden Handi dan yang lainnya memandang Kenzi lagi, mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hati mereka, dan mata mereka semuanya berubah. Dan Aurora Bliss memandang Kenzi dengan berkedip, seolah melihat monster, seolah dia belum pernah mengenalnya sebelumnya.